Puji nama Tuhan, Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebuah kehormatan saya boleh kembali diberi kesempatan melayani di gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala, Pastor Lukas yang sedang melayani Holy Land, Ibu Shirley dan juga sahabat hamba-hamba Tuhan. Saya sungguh bersyukur dan bersuka cita. Dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Karena Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Hari ini kita ada dan bisa menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang begitu indah tadi saudara. Dan sebentar lagi kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan tentunya. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan hal-hal baik buat setiap kita. Saya berdoa yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang sedang dalam kebimbangan terima jalan keluar, terima kepastian. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Saudaraku yang terkasih, saya dibantu multimedia, saudara, dengan tayangan slide pertama. Ada sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama. Pernahkah saudara merubah rencana? Sebagai manusia, kita merencanakan banyak hal. Namun jujur saudara, kadang-kadang rencana kita jadi berubah saudaraku. Saya ingat dalam beberapa kejadian dalam pelayanan Tuhan Yesus. Meskipun kita yakin bahwa Tuhan Yesus maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Namun ada beberapa hal dengan sengaja Tuhan sengaja memberikan ini sebagai sebuah contoh buat setiap kita. Pada saat Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ingin menyembuhkan anaknya Yairus yang berusia 12 tahun. Kemudian Tuhan terhenti karena ada seorang wanita, seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Tahu ya saudara ya, di tengah perjalanan Tuhan sempat berhenti sejenak. Kemudian kita juga pernah mendengar kisah yang luar biasa, di mana ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Alkitab catat kemudian Tuhan hendak melintasi kota tersebut. Artinya ketika Tuhan masuk, Tuhan hendak melintasi, melewati kota tersebut. Namun ternyata Tuhan Yesus numpang di rumah seorang yang bernama Sakeus. Orang yang naik ke pohon sikamor, saudaraku. Jadi ada beberapa contoh juga yang cukup banyak. Di mana Tuhan Yesus yang maha tahu ini sengaja memberikan teladan atau contoh ini kepada setiap kita. Bahwa dalam hidup ini bisa saja rencana berubah. Tapi mari kita lihat di slide berikutnya saudara dengan suara keras. Rencana bisa berubah namun tujuannya tetap. Tujuan kita apa sih saudara hidup ini? Yaitu memuliakan Tuhan. Yaitu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan tahu ketika Tuhan dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Akan ada wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Saya yakin Tuhan tahu. Namun kisah itu dengan sengaja saudara. Ada di Alkitab. Bahwa sebagai manusia kita belajar. Mungkin ini seperti berubah rencana. Tapi tujuannya tetap. Ada yang diselamatkan, ada yang ditolong. Yaitu perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Ketika Tuhan masuk ke kota Yeriko, Alkitab catat hendak melintasi, hendak melewati. Tapi ternyata Tuhan tinggal di Yeriko, menumpang di rumah seorang yang bernama Sakeus. Orang yang dibenci, orang yang sering beras saudara. Dia seorang kepala pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara. Dia naik ke pohon sikamor ya saudaraku. Kalau saudara pergi ke Holy Land, Bapak Gembala sedang di Holy Land. Kita doakan ya saudara. Jadi pohon sikamor ini sedikit beda dengan pohon ara. Saudara, pohon ara ini berbuah. Jadi yang buahnya dikutuk itu pohon ara. Tapi pohon yang dinaiki oleh Sakeus itu namanya sikamor saudara. Pohon yang lebih besar, lebih tinggi. Seorang yang kaya, seorang pejabat. Dia melepaskan segala identitasnya. Dia naik ke pohon yang tinggi tanpa rasa malu untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Ini karena ada hasrat yang besar. Katakan sama-sama dengan saya, hasrat. Hasrat yang besar. Sama seperti saudara dan saya ada hari ini. Karena hasrat yang besar ingin beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Namun kita tahu bersama bahwa tetap tujuan Tuhan adalah menjadi berkat saudara. Jadi mari kita belajar bersama-sama dalam hidup ini sebagai manusia. Saudara dan saya tidak sempurna. Kita sangat terbatas. Kadang-kadang kita sudah merencanakan A, B, C, D gitu ya saudara ya. Tapi rencana kita bisa berubah Bapak Ibu.
Namun kita perlu garis bawahi, rencana bisa berubah, tujuan tetap, saudara. Tujuan kita adalah memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ditanya apa yang menjadi tujuan pokok utama saudara dalam doa, mungkin tentunya kita punya banyak sekali permintaan. Namun alangkah lebih baik kalau permintaan pertama kita adalah, Tuhan, kiranya hidupku semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangannya luar biasa. Jadi saudara, kalau kita punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, meskipun kadang-kadang planning bisa berubah-ubah, tapi tujuannya sama, tujuannya tetap. Kiranya hidup kita semakin berdampak dan berkenan, maka engkau akan melihat ada banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu dan keluargamu. Itu sebabnya bagaimana ya supaya kita juga bisa semakin hari mengalami kehidupan yang lebih baik, saudara. Saya angkat juga sebuah contoh dari khotbah ekspositori, saudara. Sebuah kisah yang luar biasa. Dalam kitab Injil Yohanes itu ada tercatat 7 tanda mujizat yang besar-besar. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang tanda mujizat yang ke-6, saudara. Kita akan lihat sama-sama dan belajar secara singkat dengan tema pada ibadah kedua ini adalah terus bergerak. Katakan sama-sama dengan saya, terus bergerak. Kok bilang terus bergerak, kurang semangat ini Bapak Ibu Saudara. Ya sama-sama bilang terus bergerak. Lihat kanan kiri bilang terus bergerak ya. Amin saudara. Saudaraku, kalau saudara sedang bahagia, sukacita, senang luar biasa, maka engkau berarti kan bisa kerja dengan lebih sungguh-sungguh, bisa berlari. Maka saudara harus berlari. Ketika lagi senang, kerja lebih sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh-sungguh, itu namanya berlari. Namun kadang-kadang di tengah kita menjalani kehidupan ini ada masalah, ada persoalan. Ya kadang-kadang senyuman itu ada hilang sedikit ya, karena mungkin beban yang begitu luar biasa. Sehingga kita tidak bisa berlari, minimal kita bisa berjalan. Kalau nggak bisa berlari ya sudah berjalan, minimal terus bergerak. Ada kalanya beban semakin berat Bapak Ibu. Tantangan begitu besar kadang-kadang saudara. Sampai kita nggak mampu untuk berjalan. Minimal kita bisa merangkak. Artinya teruslah bergerak. Kalau bisa berlari, berlarilah. Kalau nggak bisa berlari, minimal berjalan. Kalau nggak bisa berjalan pun, minimal merangkak. Jangan diam di tempat. Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, untuk menjadi berkat itu tidak bicara hanya selalu soal uang, saudara. Menjadi berkat itu kita bisa menolong sesama dalam bentuk yang lain. Kalau ada orang yang susah, mungkin kita kadang bisa bantu, kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita doakan dia. Betul saudara? Kalau kita juga berdoa masih susah, minimal kita jangan omongin dia. Jangan tambahkan kesusahan buat dia, saudara. Ya biarlah hidupmu menjadi berkat. Kalau sampai sudah nggak bisa juga apa-apa, minimal saudara berjumpa dengan seseorang, saudara bisa membagikan senyum sukacita. Betul nggak saudara? Coba lihat kanan kiri, bagikan senyuman sukacita. Haleluya. Iya kan? Beda saudara, ini menjadi berkat. Saudara datang di sebuah tempat pekerjaan, dimanapun, saudara berjumpa dengan seseorang, saudara membagikan senyuman sukacita, itu sudah menjadi berkat. Mungkin ada orang yang hatinya sedang sedih, sedang susah ya. Terus kita datang, kita membagikan senyuman, itu menjadi berkat saudara. Jangan kemudian dia lagi susah, terus kita datang, kemudian mungkin kita bilang buat orang itu bahwa, kamu tahu gak aku barusan ini loh diberkati ini itu segala macam. Dia dapat ceritanya tambah susah dia saudara. Mending kita doakan dia saja saudara, supaya kita boleh mencari berkat. Tepuk tangan yang hebat, saya akan mengajak saudara. Sama-sama kita baca perlahan-lahan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 dimulai, kemudian ayat 2 perlahan-lahan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, setiap ayat yang tampil di layar kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Yang setuju katakan amin. Yuk mulai sama-sama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang
yang buta sejak lahir. Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Kalau saudara pergi ke Holy Land, saudara akan diajak ke tempat namanya City of David, saudara. Nah, di City of David itu kalau udah masuk ya, ada depan itu seperti gambar ininya harpa ya. Ketika keluar dari City of David akan melewati sebuah tempat namanya kolam Siloam, Bapak Ibu. Ya, ini kejadian ada di sana. Yesus lewat, Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Berarti sejak lahir dia mengalami cacat ya, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat berikutnya dengan suara keras. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia..." Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yesus tertuju matanya kepada seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid pun melihat gak saudara? Melihat. Jadi Yesus melihat orang yang buta sejak lahir. Murid-murid juga yang dekat dengan Tuhan Yesus pun melihat hal yang sama. Ada orang yang buta sejak lahirnya. Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara? Yang membedakan adalah ya, murid-murid ketika melihat orang yang buta sejak lahir ini kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, "Ini dosa siapa?" Ya, tadi kita sudah baca orang ini sendiri atau orang tuanya. Itulah manusia Bapak Ibu. Mata Tuhan ketika melihat orang yang buta sejak lahir, saya yakin dan percaya Tuhan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang itu. Betul Bapak Ibu? Tapi tidak bisa dipungkiri, manusia ketika melihat kekurangan, di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Selalu ada aja penghakiman. Ini salah siapa? Dosa siapa? Dosa dia kan? Jangan-jangan karena dosa dia. Oh, coba banyak berdoa. Seperti sahabat-sahabat Ayub datang kemudian bilang buat Ayub, wah ini jangan-jangan karena dosa. Saudara, kalau orang sedang dalam masalah jangan kita bikin dia tambah menderita, saudara. Kita nggak punya hak apa-apa untuk menghakimi siapapun. Manusia kadang-kadang senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Kecuali yang ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Harusnya kita ikut susah melihat orang lain susah. Dan ikut senang ketika melihat orang lain senang. Kalau ada yang diberkati bersyukur. Bilang ada waktunya juga saudara diberkati Tuhan. Ya, jangan kemudian bilang, "Mas, kok dia enak ya hidupnya." Saudara, maaf ya. Rumput terlihat lebih hijau di media sosialnya orang lain. Saya ulangi, kalau dulu belum zaman medsos, kita bilangnya apa? Rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Kalau zaman media sosial, rumput terlihat lebih hijau di media sosialnya orang lain. Kadang-kadang kita jadi nggak bisa terima karena merasa, wah kok dia enak banget ya hidupnya ya. Tahu dari mana? Tahu dari media sosialnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Di media sosial itu pasti diposting hal-hal yang bagus-bagus. Kan gak mungkin di sini Bapak Ibu suami istri. Adakah di antara Bapak Ibu yang sedang ribut terus bilang, "Pak tunggu ya, kita live TikTok dulu sambil ribut." Gak ada saudara. Pasti yang bagus-bagus. Jadi kita harusnya ikut senang dengan orang lain senang. Ikut susah ketika melihat orang lain susah. Saudara lihat bukti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita baca ayat berikutnya saudara. Dengan suara lebih keras. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saya baca ini ulang-ulang Bapak Ibu. Saya baca ini ulang-ulang, saya seperti bertanya, Tuhan, berarti orang yang buta sejak lahir ini tidak berdosa. Berarti orang tua dari orang yang buta sejak lahir ini tidak berdosa. Saya dapat sebuah pengertian, tidak ada manusia yang sempurna. Setuju Bapak Ibu? Berarti namanya manusia pasti ada kesalahan, ada kekurangan, ada dosa. Namun mari kita perhatikan dan renungkan bagaimana Tuhan Yesus membawa cara pandang dari murid-muridnya. Saya yakin orang yang buta sejak lahir dan orang tuanya tidak sempurna. Saya yakin mereka pun sebagai manusia ada kekurangan. Tapi Tuhan Yesus sedang membawa cara pandang dari murid-muridnya. Hei, jangan kamu lihat seseorang ini kemudian kamu hakimi dia. Tapi lihatlah proses yang sedang dialami. Karena ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan dalam dia. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi mari kita rubah kebiasaan kita. Kalau kita lihat orang sedang susah, maka mari kita doakan mereka. Dan percaya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam hidup mereka. Demikian pula kalau kita sedang susah Bapak Ibu. Jangan berkecil hati. Ya, setan atau iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus pasal 5. Pasti saudara pernah dengar tentang itu.
Tujuannya apa? Ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Seperti singa yang menghaum-ngaum. Ingin menitipkan hal yang tidak baik di hati dan pikiran kita. Supaya kita terintimidasi terus-menerus. Tapi Alkitab kasih caranya. Alkitab bilang bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi cara melawan intimidasi si jahat itu dengan iman yang teguh. Kalau kita tahu lagi ayat firman Tuhan. Iman timbul karena... Kurang mantap. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Makanya bilang kanan kiri, ikut ibadah terus ya. Ikut ibadah lagi terus. Jangan tinggalkan atau jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Harus selalu aktif ikut saudara. Nah, Tuhan Yesus merubah cara pandang mereka. Supaya mereka jangan lihat kekurangan orang terus dihakimi. Tapi lihatlah ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Makanya saudara, pesan pertama di ibadah kedua ini saudara, di slide berikutnya baca sama-sama. Jadikan firman Tuhan sebagai tolok ukur saudara. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar kita melangkah. Manusia bisa bicara apa saja Bapak Ibu. Orang bisa bicara apa saja karena mereka punya hak untuk berbicara. Kita tidak bisa atau kita tidak mampu menutup pembicaraan mereka. Yang kita bisa lakukan adalah menutup telinga kita akan hal-hal yang tidak baik. Saya ulangi ya saudara, setiap orang punya hak untuk bicara apa saja. Dan saudara tidak punya hak untuk menutup mulut mereka. Tapi kita masih bisa memilih untuk menutup telinga kita daripada hal-hal yang bisa melukai atau menyakiti hati kita. Tepuk tangan dulu yang hebat. Maka mari kita belajar dari pesan pertama ini saudara. Di slide berikutnya kita baca. Hidup yang kita jalani bukan apa kata orang. Tapi apa kata firman Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Hidup yang Bapak Ibu Saudara jalani bukan apa kata orang saudara. Kalau kita hidup karena apa kata orang, kita banyak kecewa, banyak roh kebencian di hati Bapak Ibu jangan. Saudara firman Tuhan bilang bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan mau kita terhubung dengan Tuhan. Kan ada lagunya, ku terhubung denganmu. Kalau sudah terhubung dengan Tuhan, dia pokok anggur kita ranting-rantingnya. Maka jangan biarkan saudara ada roh-roh kebencian, roh-roh sakit hati. Jadi apa yang kau lakukan? Lakukan dengan standarnya, tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Murid-murid bisa bilang dosa siapa nih? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Tapi Tuhan bilang bukan dosa atau salah siapa-siapa. Tapi pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam dirinya. Ada kekuatan besar. Tuhan itu cara memberikan sebuah teladan itu sangat memberkati saudara. Supaya kita juga belajar. Kalau kita sedang mengalami mungkin ya, saya nggak bilang seperti kondisi yang dialami oleh orang yang buta sejak lahirnya. Tapi kadang-kadang kita mengalami ada masalah, persoalan, tekanan, saudara. Jangan berkecil hati. Ya, bilang bahwa ada maksud Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang besar di balik setiap masalah yang sedang kita hadapi. Seperti pelangi sehabis hujan, selalu ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang sedang kita alami. Tuhan sudah siapkan yang lebih baik, saudara ya. Saudara, manusia memikirkan sesuatu yang baik, tapi Tuhan kasih sesuatu yang lebih baik. Katakan sama-sama dengan saya, lebih baik. Amin, tepuk tangan yang luar biasa. Lanjut lagi saudara, ayat yang keempat. Kita baca perlahan-lahan ayat keempat, ayat kelima dengan suara keras. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus pun memberikan sebuah perumpamaan bagus sekali saudara. Kalau pada saat siang kan ada cahaya, seperti hari ini ada lampu, orang bisa bekerja. Maka itu adalah waktu untuk bekerja. Akan datang malam, akan datang di mana nggak ada cahaya, akan datang di mana gelap dan kita nggak bisa melihat apa-apa, yaitu waktunya istirahat Bapak Ibu. Namun perumpamaan ini ditegaskan kembali pada ayat berikutnya yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah, next slide kita baca. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Artinya begini saudara. Saudara dapat melakukan segala sesuatu ketika ada cahaya, ketika ada siang hari, saudara bisa tahu bahwa oh saya ada di sini, saudara ada di situ. Kalau kita berjalan pun kita tahu nanti saya turun nanti lewat tangga di situ. Kalau nggak ada cahaya gelap sekali, mungkin kita tidak tahu jalan keluar kita. Mungkin kita bisa jatuh Bapak Ibu, betul ya saudara ya. Tapi yang Tuhan mau tegaskan kembali saudara. Terang yang dimaksud bukan terangnya cahaya lampu. Terangnya cahaya lampu bisa membuat saudara melihat. Tapi penglihatan saya dan penglihatan saudara terbatas. Yang setuju katakan amin. Tapi yang dimaksud adalah Kristus adalah terang dunia. Saudara kalau kita merayakan Natal ya. Selalu ada prosesi malam kudus. Penyalaan lilin, hamba-hamba Tuhan sering berkata, kurang lebih 2000 tahun yang lalu dunia ini gelap, ya, penuh dengan dosa. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehadiran Kristus membawa terang, terangnya yang ajaib. Maka pesan yang kedua, saudara, Tuhan mau supaya kita bisa terus bergerak saudara. Yang pertama tadi jadikan firman sebagai tolak ukur. Yang kedua melangkah dalam terangnya Tuhan. Jadi kalau tadi di awal saya bilang bisa berlari harus berlari. Kalau nggak bisa berlari minimal berjalan. Kalau berjalan pun nggak bisa minimal merangkak. Tapi supaya saudara bisa terus bergerak Tuhan ingatkan pesan yang kedua. Bergerak dan melangkahlah dalam terangnya Tuhan. Bukan bersandar pada pengertian sendiri. Kalau bersandar pada pengertian sendiri banyak salahnya saudara. Ada gambar sebuah kapal yang besar saudara. Ya, ini menandakan sebuah contoh sederhana ya. Tanpa nahkoda dan tujuan yang jelas kapal akan, betul nggak saudara? Kapal mau besar seperti apapun saudara. Kalau nggak ada nahkodanya tersesat. Kita pun saudara mau hebat seperti bagaimanapun hebatnya kita. Tanpa Tuhan yang menjadi nahkodanya kita akan tersesat. Tidak sampai pada tujuan yang tepat. Ada banyak orang berkata begini, namun banyak sekali hal-hal yang kami sedang doakan. Tapi belum ada tanda-tanda saudara. Benar ya, pernah mengalami seperti itu saudara, udah doa kok kayaknya 2 bulan belum ada tanda-tanda nih. Doa lagi setengah tahun belum ada tanda-tanda. Saudara, saya ingat sebuah cerita tentang tim SAR. Tahu tim SAR Bapak Ibu? Tim SAR ini tim penyelamat ya. Jadi kalau ada orang hilang dan lain sebagainya, tim SAR itu diturunkan untuk mencari begitu. Jadi untuk bencana-bencana tim SAR akan diutus untuk mencari. Saya dengar kisah tentang tim SAR ini saudara. Pemimpin dari tim SAR ketika memimpin sebuah briefing buat timnya, pemimpinnya selalu berkata begini saudara, menarik sekali. Pemimpinnya bilang begini, kalau nanti kita berpencar, 2 orang misalnya begitu ya saudara ya. Dan ketika kamu sedang berusaha di tengah perjalanan, kemudian kamu tersesat misalnya. Pemimpinnya bilang bahwa ketika kamu tersesat, kamu jangan tergoda untuk berhenti. Teruslah bergerak, jangan tergoda untuk istirahat dan kemudian tidur. Saya bingung saudara, maksudnya apa? Jadi ternyata maksudnya begini saudara. Ketua dari tim SAR ini bilang, beberapa anggota mereka ketika tersesat, tergoda untuk istirahat, kemudian tergoda untuk tertidur sejenak, dan beberapa dari mereka meninggal dunia. Karena ketika mereka berhenti dan mereka tertidur, ya, bumi ini menarik panas tubuh mereka. Dan akhirnya mereka meninggal, padahal 100 meter lagi, sedikit lagi jarak mereka akan berjumpa dengan rumah penduduk. Sedikit lagi mereka akan berjumpa dengan pertolongan. Makanya based on cerita ini, pemimpinnya berkata kepada timnya, kalau kamu tersesat, teruslah bergerak. Bagus ya seperti tema kita ya. Teruslah berjalan. Katakan sama-sama dengan saya, terus bergerak. Nah kalimat terakhirnya apa saudara dari pemimpin ini? Teruslah berjalan sampai dapat pertolongan. Wah kalimatnya bagus saudara. Jadi pemimpinnya bilang begini, kalau kamu tersesat jangan stop. Mungkin kalau boleh dianalogikan, kalau kita sedang terombang-ambing karena begitu banyak beban, masalah, persoalan, jangan stop saudara. Terus bergerak. Sampai kapan terus bergerak?
Kalau tim SAR bilang sampai dapat pertolongan, kalau kita bilang sampai mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan Yesus. Betul saudara? Karena dia bilang jangan kamu tergoda untuk berhenti dan tertidur. Artinya bukan berarti ketika saudara punya masalah, saudara gak usah tidur. Bukan itu saudara. Artinya jangan ketika saudara punya masalah dan kemudian saudara larut dalam masalahmu. Setan itu paling pintar mengintimidasi kita. Kalau ada masalah kemudian kita larut, kemudian kita mengasihani diri sendiri, kemudian kita lihat orang lain kok dia lebih enak, kita semakin larut. Hati-hati saudara, kalau sedang dalam masalah persoalan harus hati-hati dalam bergaul. Karena ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik saudara. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ada seseorang kerja rajin sekali. Dia kerja pagi-pagi, dia kerja sampai sore, kadang sampai malam, rajin sekali. Kemudian dia berjumpa dengan teman baiknya, saudara. Dan kemudian teman baiknya melihat dia, wah kamu nih rajin sekali ya. Kan kelihatan baik ya, wah kamu rajin sekali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa saudara? Teman baiknya tanya sama dia, boleh tahu nggak gajimu berapa? Ya kan, ini kan teman baik loh. Terus kemudian dia cerita gajinya, saudara. Wah, teman baiknya bilang, waduh, kok bisa? Kamu itu loh kerja rajin sekali, kok cuman dibayar begitu? Kok perusahaan tidak menghargai keringatmu? Wah, ini kan teman baik ya saudara ya. Orang yang semula, saudara, kerjanya rajin, karena dapat masukan dari bahasa Ibrani teman yang toksik, saudaraku. Maka, saudara, dia menjadi kepikiran, iya ya. Kok saya kerja seperti ini cuman dapatnya sekian. Kemudian besoknya dia pergi menghadap pemimpinnya. Apa yang dia katakan saudara? Dia bilang maaf ya Pak. Saya ini udah kerja sangat rajin. Udah sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya cuman dapat sekian? Pemimpinnya yang juga cukup baik bilang oh iya maaf ya. Memang perusahaan lagi sulit ya lagi susah. Tapi kami sangat menghargai ya pekerjaanmu yang begitu luar biasa. Gak apa-apa silahkan boleh pilih pekerjaan yang lain. Singkat cerita karena orang ini mendengar pemimpinnya bilang begitu. Oke, baik Pak saya resign. Wah saya berhenti nih. Karena teman baik saya kasihan sama saya. Sudah kerja luar biasa. Perusahaan kok kayaknya kurang memperhatikan keringat saya. Dia berhenti saudara. Setelah berhenti maka dia berdoa dan dia cari pekerjaan lain. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gak dapat pekerjaan saudara. Apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Dia lagi kerja baik-baik, rajin, ketemu sama seseorang, dengarkan kalimat-kalimat teman ini yang sepertinya baik, kasihan sama dia, tapi kalimatnya itu bahasa Ibrani apa tadi? Toksik. Jadi membawa racun buat dia. Dia berhenti, kemudian dia cari temannya udah enggak ada. Harusnya teman yang bilang tadi bantuin dia dong cari kerjaan yang lain. Enggak, saudara. Maka apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Orang yang semula lagi baik-baik kerja, karena salah bergaul, salah dengar masukan, saudara, akhirnya jadi kehilangan pekerjaan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Jadi kita harus hati-hati. Maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Ini kan contoh-contoh saja, contoh-contoh yang kita dapat hikmah dari Tuhan untuk disampaikan buat saudara. Berteman juga nih misalnya sama seseorang, ya sama-sama ibu-ibu misalnya. Nah saudara mungkin dipercaya Tuhan untuk pagi-pagi jam 4 sudah bangun, jam 5 udah bangun kerja keras gitu ya. Terus sampai malam saudara masih kerja. Kemudian saudara ketemu sama teman saudara, teman baik. Teman baiknya bilang buat saudara gini, aduh kamu nih pagi-pagi udah kerja keras ya. Aduh hati-hati ya, hati-hati jaga kesehatan. Baik gak saudara ngomong begini? Baik ya, ini saya pinjam khotbah dari istri saya. Baik gak? Baik kan? Kemudian setelah itu dia bilang begini, bahwa iya lu hati-hati jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya. Kamu jangan capek-capek. Baik gak? Baik. Terus kemudian ada lanjutannya saudara. Kalau saya gak bisa kayak kamu. Makanya suami saya gak kasih saya kerja kayak kamu. Suami saya bilang saya duduk aja gak usah ngapa-ngapain. Nanti tiap hari dia kasih uang buat saya. Terus saya disuruh jalan-jalan aja di mall. Baik gak? Awalnya baik. Lama-lama si orang ini dapat yang tadi toksik. Akhirnya pulang dia ribut sama suaminya. Wah kamu tuh gak kayak si itu. Saya kerja setengah mati dari pagi bangun. Dia katanya gak boleh kerja, duduk saja diam-diam tiap hari dikasih uang. Nah saudaraku yang terkasih hati-hati. Ya,
Apa yang ada padamu hari ini syukuri saja saudara. Amin saudara, syukuri saja. Jalanin apa sesuai apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Yang orang katakan bisa meracuni hidupmu dan membuat engkau menjadi bertengkar di rumah. Betul nggak? Saya suka bilang begini. Kalau kita suka lihat media sosial, saudara lihat apa di media sosial? Ya, Reels, Instagram, atau di Facebook, atau TikTok misalnya saudara. Biasanya algoritma itu akan mengikuti kebiasaan saudara lihat. Jadi kalau saudara biasa lihat masakan, nanti besok muncul lagi video masakan. Kalau saudara biasa lihat apa, dia ikutin kan? Betul nggak saudara? Nah, jadi kalau kita sering lihat hal-hal yang baik, dia akan muncul terus hal-hal yang baik. Nah bahayanya begini, jangan lihat hal-hal yang tidak baik. Kalau media sosial itu mengganggu hidupmu, maka tinggalkan sementara. Bukan saya bilang tidak baik pakai media sosial. Tapi mari rubah caranya. Supaya fokusmu, melangkahmu supaya terus bergerak bersama juga saya juga belajar. Melangkahlah dalam terang kasih Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Baik, mari kita lihat pesan selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Kita baca lagi ayat 6, ayat 7, ayat 8 dan seterusnya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat berikutnya, ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, saya sedang merenungkan dan mengajak saudara ikut merenungkan prosesnya ya. Kalau orang gak bisa melihat, kepengen bisa melihat. Kira-kira kalau dengan hal-hal yang sering didengar, apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan bisa nggak langsung bikin mata orang itu melihat? Bisa, saya yakin bisa ya. Namun ada proses di mana Tuhan meludah dulu ke tanah, mencampur ludah itu dengan tanah saudara, mengoleskan pada mata orang buta tadi. Apakah sudah bisa melihat? Belum ternyata. Tuhan masih bilang bagaimana Bapak Ibu? Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Oleh sebagian orang mungkin berpikir begini, Tuhan kenapa gak bikin simple aja sih Tuhan? Kenapa orang ini sudah dikasih ludah dan campur tanah ini masih harus pergi lagi ke kolam Siloam? Kasihan Tuhan, dia belum bisa melihat. Bagaimana dalam perjalanan dia jatuh? Itulah manusia saudara, suka memikirkan caranya. Hari ini kita mau belajar biarlah cara Tuhan yang terjadi. Jangan pikirin cara kita terbatas, betul gak Bapak Ibu? Tuhan mau suruh bikin apa ya silakan ikutin aja apa yang Tuhan mau. Jangan apa yang kita mau, betul Bapak Ibu? Lihat ada proses ini tidak ada tulisan di mana orang yang buta sejak lahir ini komplain saudara, enggak. Dia ikutin semua yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kadang-kadang kita berdoa masih harus tunggu, ikutin aja saudara. Kalau ternyata setelah kita berdoa dan tunggu nggak berhasil, ikutin aja. Pasti ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan, betul? Nah kita lihat saudara lanjutannya lagi karena ini pesan berikutnya ini juga satu hal yang sangat baik. Tetapi, mari baca saudara, tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Tetangga-tetangga yang dahulu mengenal dia. Artinya orang-orang yang dekat dengan dia. Betul Bapak Ibu Saudara? Ketika orang-orang yang dekat dengan dia melihat orang ini sekarang bisa melihat. Harusnya responnya bagaimana saudara sebagai teman yang baik, orang yang baik? Puji Tuhan gitu kan saudara ya. Tapi orang-orang ini kemudian berkata bukankah dia ini yang selalu mengemis. Ada kalimat yang kayak kurang enak gitu saudara. Mau lihat lanjutannya? Kita lihat lagi saudara lanjutannya dengan suara keras. Ada yang berkata apa saudara? Benar dialah ini. Ada pula yang berkata bukan. Tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benarlah aku ini. Saudara, ketika seseorang mengalami mujizat, selalu ada dua respon. Betul gak Bapak Ibu? Ada orang-orang yang respon atau kelompok orang-orang yang gak percaya, gak suka saudara. Gak suka, ini kan bukannya dia dulu pengemis. Bukan dia ini, bukan dia. Mungkin orang yang mirip dia saja, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi juga ada kelompok orang-orang yang mendukung. Jadi begini, dalam hidup ini kita gak usah berkecil hati kalau ada orang-orang yang suka dan juga ada yang gak suka.
Karena memang dalam hidup ini seperti itu Bapak Ibu. Jangan hakimi siapapun, jangan marah, jangan jengkel sama orang-orang juga yang tidak suka sama kita. Karena ini udah tercatat dalam Alkitab Bapak Ibu. Tuhan Yesus loh yang melakukan mujizat ini. Kok bisa ada orang-orang yang bilang tidak benar, bukan dia. Betul gak Bapak Ibu? Maka mari kita belajar sama-sama. Di slide berikutnya pesan yang ketiga adalah 1, 2, 3 baca. Berketetapan hati. Amin. Ada saja hal-hal yang bisa melemahkan kita. Namun bagaimana supaya saudara dan saya bisa terus bergerak? Bilang berketetapan hati. Harus mantap saudara hatinya. Bisa saja ada hal-hal yang melemahkan kita. Tapi kita harus berketetapan hati. Kayak kalau sudah percaya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus gitu kan. Karena ada lagunya sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin saudara. Berketetapan hati. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan hidupmu. Karena engkau terhubung dengan Tuhan. Seperti ranting-ranting yang terhubung pada pokok anggur. Jadi orang bisa ngomong apa saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Lingkungan pun bisa ada kejadian-kejadian yang melemahkan kita. Tapi kita tetap berketetapan hati untuk menjalankannya. Saudara, kadang-kadang tantangan itu membuat kita menjadi lemah. Tapi ada kalimat berikut kita lihat sama-sama. Tidak penting seberapa besar tantangan dalam hidupmu. Tapi bagaimana kita mengatur cara berpikir untuk menghadapinya. Benar saudara? Kadang-kadang begini loh. Tantangannya gak besar tapi kita sendiri yang memperkatakan itu dan melemahkan kita. Aduh masalah saya besar. Aduh saya susah. Coba saudara kalau bilang begitu 100 kali saudara jadi susah. Betul gak? Kenapa saudara gak rubah cara berpikir? Tantangan memang ada. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Coba bilang 100 kali aku punya Tuhan yang besar. Nanti pulang jangan di sini saudara. Coba nanti pulang saudara bilang aku punya Tuhan yang besar 100 kali. Saudara jadi semangat. Jadi tergantung kita berpikir. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita dekat dengan masalah, masalahnya kelihatan besar. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan memperkatakan hal yang baik, maka kuasa Tuhannya yang besar dalam kehidupan kita. Keputusan ada dalam tangan saudara. Jangan lupa Tuhan mau kita terus bergerak. Jadi untuk terus bergerak, berketetapan hati. Kalau Tuhan dulu pernah menolong saya, hari ini pun Tuhan pasti menolong saya. Dan besok pun Tuhan pasti menolong saya. Aku ada hari ini karena kasih Tuhan yang besar kemarin. Aku bisa melangkah karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupku. Ingat ketika Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar. Ketika Saul meragukan Daud, apa kata Daud? Pula kata Daud, Tuhan pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Jadi ketika ada tantangan, tetap mantapkan hati dan berkata, Tuhan dulu pernah tolong saya. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu Saudara, pernah ditolong Tuhan? Berapa banyak yang pernah ditolong Tuhan? Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pernah tolong saudara dan saya, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Besok dan seterusnya dia sama tetap menolong kita. Pesan yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat sekarang lompat ke ayat 20, kemudian ayat 30. Ya, dengan suara keras kita baca sama-sama. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu, jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ayat berikutnya, next slide ayat 30 dengan suara keras, next slide. Ayat yang ke-30, jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Saudaraku, jadi ketika dia sembuh, ada dua kelompok orang yang saya katakan tadi, saudara. Kemudian ada orang yang suka mencari-cari kesalahan. Saya berdoa kiranya kita semua yang datang itu menjadi penerima firman, bukan penonton firman. Beda ya antara penerima firman dan penonton firman, saudara. Ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu penonton firman. Dia mendengar Tuhan Yesus ngajar tapi nonton aja dan cari kesalahan. Tapi kalau kita penerima firman, setiap ayat firman Tuhan itu menjadi berkat dan kita hidupi menjadi rema dalam kehidupan kita. Orang ini, Bapak Ibu Saudara, dia menghadapi orang-orang, ini ada perbedaan antara tanda mujizat yang ketiga sebagai bagian terakhir sama yang keenam, Saudara. Tanda mujizat yang ketiga, Yesus menyembuhkan seorang yang sudah sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Kalau ini kolam Siloam. Kalau orang yang disembuhkan di kolam Bethesda, dia kayak kurang suka. Dia cerita, dia sudah tahu bahwa orang tidak suka Tuhan Yesus, dia cerita gitu buat orang-orang yang tidak suka Tuhan Yesus.
Kalau yang keenam ini, saudara, tanda mujizat yang keenam, orang yang buta sejak lahir ini dengan tegas dia bilang bahwa Yesus yang menyembuhkan saya. Dengan tegas dia bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan dia. Saudara, ada 10 orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus, yang kembali berapa, saudara? Sedikit ya. Yang lain kemana? Yang sisanya kemana, saudara? Lupa. Maka bagaimana supaya saudara dan saya bisa terus bergerak? Pesan yang terakhir atau yang keempat, konsisten dalam bersyukur. Tepuk tangan yang hebat. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik, kita mau naikkan pujian ada mujizat dalam bersyukur. Kalimat terakhir, saudara, jangan pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Dia menunjukkan, saudara, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan gagah berani dia tetap berkata yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Jangan pernah lupa bagaimana Tuhan pernah menolong hidupmu, saudara. Siapa kita, Bapak Ibu? Coba ingat 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu saya dengar banyak kesaksian dari Bapak Ibu kan. Waktu pindah. Kita mengalami banyak hal kesulitan dalam hidup kita, saudara. Siapa kita, saudara? Tapi kita ada hari ini karena Tuhan Yesus. Kita menghadapi tantangan yang banyak sekali, saudara. Diremehkan orang, hancur hidupnya. Sulit sekali hidupnya. Tapi kita bisa ada hari ini karena Tuhan Yesus. Jadi tetap konsisten dalam bersyukur. Untuk terus bergerak, ada 4 pesan. Kalau saudara lupa semuanya, ingat yang terakhir, yang keempat. Supaya saudara bisa terus bergerak, konsisten dalam bersyukur. Karena ada mujizat dalam bersyukur. Ada